Ya, puji Tuhan, kami senang sekali Ibu bisa hadir dan mau berbagi kesaksian kepada semua teman-teman yang sudah menunggu kita pada malam hari ini. Dan kami berdoa Ibu terus diberi kekuatan dan diberi hikmat oleh Tuhan supaya di dalam perjalanan mengarungi kehidupan ini, Ibu tetap ada di jalur yang Tuhan kehendaki. Oke Ibu, bisa diceritakan kepada teman-teman ya secara lengkap apa yang terjadi dengan Ibu, bagaimana latar belakang Ibu dari seorang Muslim dan bagaimana Ibu bisa beralih dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Silakan Bu, dibagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Iin. Baik, Pak Pendeta. Malam ini saya akan bercerita mengenai diri saya sendiri, pengalaman saya sendiri yang luar biasa saya rasakan sehingga saya bisa hijrah ke menjadi pengikut Kristus. Jadi saya berasal dari keluarga Muslim, bapak ibu saya seorang Muslim dan bapak saya juga, ibu saya sudah seorang haji juga. Dan saya tahun 2008 juga sudah berhaji. Saya adalah seorang Muslim dulu, adalah seorang Muslim yang taat. Jadi saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu kecuali dalam berhalangan seorang wanita. Dan saya pun juga menjalani semua yang diperintahkan dalam agama Islam, seperti puasa, sholat, sholat wajib, sholat sunat, bahkan tahajud setiap malam. Semua waktu kalau bisa saya kerjakan, nggak bisa pun saya ada istilahnya berjamaah, artinya dibayar, semua saya kerjakan. Jadi sebisa mungkin saya berjalan di dalam Tuhan pada saat itu. Nah, tahun 2000, akhir 2014, Desember 2014, saya menikah dengan pria yang sekarang jadi suami saya. Beliau beragama Kristen. Kami menikah beda agama di Singapura karena negara Singapura menerima pernikahan beda agama. Nah, kecuali itu juga ada juga di Australia, tetapi kami pilih di Singapura karena lebih dekat. Tentunya juga biayanya juga lebih murah daripada harus ke Australia. Akhir kata kami menikahlah di Singapura dengan pendeta pada saat itu dipilih oleh ROM. ROM itu adalah ROM itu Registered of Marriage. Nah, di Singapura. Jadi dia yang menentukan pendetanya pada saat itu yang memberkati pernikahan kami. Nah, setelah menikah semuanya berjalan dengan baik. Kami melakukan registrasi juga di Indonesia sehingga sertifikat pernikahan kami diterima di sana. Semuanya berjalan dengan baik. Walaupun pada saat itu keluarga dari pihak suami menyarankan alangkah baiknya kalau kamu bisa ikut suamimu, alangkah indahnya katanya kalau kalian tuh bisa pergi ke gereja bareng katanya gitu. Tapi pada saat itu saya ikut ke gereja, saya pergi ke gereja. Saya bilang sama kedua orang tua saya ikut menemani suami ke gereja. Tapi hati saya masih mentah. Saya belum bisa merasakan hikmatnya bergereja pada saat itu. Nyanyi-nyanyian yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Setahu saya kan hanya lagu-lagu qasidah, alunan-alunan mengaji, itulah yang saya dengar, yang saya tahu selama ini. Tapi saya ikut saja dengan dia, sekedar just to know aja, hanya sekedar tahu aja gitu. Sampai pada saat itu ibu dan bapak saya juga tidak setuju. Bapak saya sih nggak masalah. Saya tanyain bagaimana kalau saya ikut suami, karena desakan dari keluarga suami juga gitu. Para sesepuh-sesepuh menghimbau supaya saya bisa dalam satu rumah tangga ada satu nakoda begitu. Saya bilang, saya minta izin ke bapak saya. Si Kai bilang, kalau Kai sih mah nggak ada masalah, silahkan aja katanya. Tetapi
kepada ibu saya, karena ibu saya orang Sunda, jadi agak Sunda kan keras ya, di Muslimnya agak kuat gitu. Ibu saya bilang, kamu boleh ke gereja, tapi ingat satu, jangan ikut ya, kata ibu saya gitu. Terus saya bilang, iya Bu, untuk menyenangkan hati ibu, saya bilang iya Bu. Gitu. Tetapi saya punya kebiasaan, pada saat itu saya punya kebiasaan, setiap pulang dari gereja, saya duduk di tempat tidur ibu saya, karena ibu saya sudah pakai kursi roda toh. Saya duduk di tempat tidurnya, saya cerita masalah apapun yang Pak Pendeta sampaikan dalam khotbahnya, saya ceritakan dari A to Z, pokoknya dengan piawai saya sampaikan kembali kepada ibu saya. Ibu saya senang dengerin, saya awalnya mungkin ibu saya kurang interest ya dengan cerita saya, tapi lama-kelamaan ibu saya mau mendengarkan. Walaupun setelah itu dia baru saja nyetel di TV Mamah Dede berkhotbah. Itu sudah selesai, saya pulang dari gereja karena gereja kami pagi yang bahasa Indonesia, kami bergereja di HKBP. Tapi kami ambil yang bahasa Indonesianya pagi. Jam 8:30 itu udah sampai rumah gitu. Nah, suatu hari memang saya sering seperti itu setiap minggu. Nah, suatu hari memang ibu saya suatu hari pulang dari gereja, kenapa saya kebelet pada saat itu. Jadi saya langsung naik ke atas ke kamar, terus setelah maaf buang hajat, saya nggak ke bawah, jadi nggak ke kamar ibu saya duduk aja di atas di kamar saya. Sampainya ibu saya manggil, ibu saya coba Iin ke sini, katanya kenapa dipanggil, ada apa ya gitu. Begitu di kamar, saya cerita sama ya bukan saya cerita, saya duduk, ada apa Bu? Terus ibu saya bilang begini, cobain apa tadi Pak Pendeta ngomong apa tadi di khotbahnya. Aduh, langsung luluh hati saya. Terima kasih Tuhan, ini awal yang baik. Saya pikir ibu saya ini sudah mengizinkan saya untuk boleh ikut ke suami saya, ikut dengan suami saya menjadi Kristen. Nah, sampai tanggal Juli tanggal 27 Juli 2015 itu saya diadati. Artinya saya diberi marga oleh keluarga suami dan saya dibaptis. Dibaptis pada saat itu. Nah, setelah dibaptis, tapi hati saya ini masih belum sepenuhnya ke Kristus. Saya masih mau ambil wudhu pada saat saya dengar azan gitu. Saya mau ngambil mukena saya untuk pakai mukena untuk sholat gitu. Terus di depan suami tentunya saya menyimpan itu semua. Tapi kalau suami nggak ada, saya lakukan itu lagi gitu. Tapi pada akhirnya saya mulai pelan-pelan meninggalkan. Nah, pada saat itu memang belum sepenuhnya hati ini kepada Kristus. Jadi kalau saya bicara dengan suami saya bilang, Tuhan Yesus, itu hati saya udah ngenyek hati saya. Nabi Isa kok dipanggil Tuhan gitu. Hati itu selalu begitu. Nabi Isa kok dipanggil Tuhan gitu. Karena kan saya dari kecil ajarannya seperti itu. Jadi belum mengenal sosok Yesus siapa sebenarnya. Walaupun saya mengaji, setiap tahun saya hatam Al-Quran sejak gadis. Kalau sudah bulan puasa itu saya kebut Al-Quran tuh biar hatam sehari sebelum Lebaran. Karena membaca Al-Quran dalam Islam itu berpahala. Jadi saya kejar itu yang namanya pahala. Termasuk sholat, puasa, sholat sunat, apa saja. Itu berpahala itu yang saya kejar. Begitu Pak Pendeta. Nah, iya Bu. Silakan Bu dilanjutkan. Saya selalu mengenyek kalau suami saya mengatakan Tuhan Yesus. Dalam hati saya ini selalu saya menentang itu. Saya nggak terima banget dibilang Tuhan, sementara Tuhan itu bagi saya adalah Tuhan Esa yang satu, begitu aja. Nah, suatu hari, jadi maaf Pak Pendeta, 6 bulan setelah saya dibaptis, hati saya belum kepada Kristus. Walaupun jiwa dan diri saya ini sudah dibaptis oleh pendeta pada saat saya dibaptis. Nah, suatu hari
malam saya bermimpi. Karena saya selalu mengeluhkan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini berada di mana? Keputusan apa yang harus saya ambil? Saya sudah dibaptis Tuhan, kalau ini dikatakan pengkhianatan kepadamu, maafkan saya. Tapi tolonglah saya. Kaki kanan saya sudah dibaptis. Kaki kiri saya ini masih ingin melakukan apa kebiasaan saya dari lahir sejak sampai dengan saat itu. Kemudian itu yang selalu saya gumulkan setiap hari, setiap malam, selalu saya minta pada Tuhan, harus kemana saya ini, tolong Tuhan. Suatu hari saya bermimpi. Dalam mimpi itu, di ruangan yang gelap, saya berdua dengan seseorang yang saya melihat wajahnya. Walaupun remang-remang saya melihat wajahnya. Ini kan wajah seperti yang saya lihat di gereja. Ini kan wajah yang sering saya lihat juga di internet kalau saya melihat siapa sosok Yesus. Semua orang juga pasti tahu ya bagaimana rupanya. Kemudian saya lihat terus, luar biasa orang ini, tapi dia diem aja. Dia cuma diem dalam itu. Kemudian pintu di belakang saya, pintu gerbang di sebelah kanan saya terbuka, bung, lebar. Cahaya masuk, cus, terang, menyinari wajahnya. Jadi semakin jelas saya melihat wajahnya. Oh iya ya, itu Yesus ya, yang selama ini saya ragu-ragukan dia. Yang selama ini dipuji-puji sama suami saya, Tuhan Yesus, ini dia. Dia ada di depan saya. Terus masuk orang dari pintu gerbang di sebelah kanan saya, masuk. Orang berbaris dengan baju putih. Saya lihat semua duduk di depan dia, sujud, menyembah, berdoa, ada yang pegang jubahnya, berdiri lagi, pergi ke sana, ke arah kanan, muter, keluar pintu sebelah sana. Pintu sebelah sana juga terbuka, bercahaya, keluar, satu-satu, begitu terus, Mas. Dan saya lihatin orang ini, satu pun nggak saya kenal nih orang ini. Tapi kenapa dia begitu ya? Nah, terus eling saya mikir Pak Pendeta, ini mungkin yang dikatakan Yesus. Ini dia begitu disembah sama orang, dipuja orang di sini. Akhirnya saya mengangkat tangan saya. Saya pegang itu jubahnya Yesus yang ada di depan saya. Saya mikir, orang lain harus jalan untuk menuju ke dia. Sementara saya sudah duduk di sebelahnya dia. Akhirnya saya angkat tangan saya pegang jubahnya. Saya terbangun seketika itu juga. Dan saya bangun, saya kaget. Ternyata malam saya lihat jam 1:30 malam. Saya bangunin suami saya. Suami saya bilang, malah saya diledekin lagi. Kata suami saya, gila kamu, katanya. Saya lahir Kristen aja, belum pernah saya mimpi Yesus. Dia berharap aja mau mimpiin bapaknya yang sudah meninggal, itu belum pernah. Apalagi mimpiin Yesus. Jadi saya bilang, benar saya mimpi, saya lihat Yesus. Saya pegang jubahnya, saya bilang gitu. Saya tersungkur di situ. Tapi saya terbangun. Terus suami saya malah tidur lagi, ngorok. Akhirnya saya mikir terus mimpi saya itu. Sampai saya gemeteran. Apa artinya Tuhan ini begini? Apa maksudnya? Lama sekali saya memikirkan itu. Sampai subuh. Akhirnya saya mendapat jawabannya. Setelah itu, kok mulut saya piawai untuk mengatakan, enteng banget sama Tuhan Yesus. Tuhan, maafkan saya Tuhan. Haleluya. Mungkin kau mau menunjukkan kepada saya, inilah aku. Kau sudah saya selamatkan, inilah aku. Kau lihat begitu banyak manusia menyembahku. Kenapa kamu yang sudah saya selamatkan masih ragu? Itu yang mau disampaikan. Itu yang saya ambil. Saya menangis, Pak Pendeta. Saya memohon ampun kalau selama ini saya ngenyek Tuhan Yesus. Benar. Sejak itu saya mengaku salah. Saya setiap berdoa saya selalu memaafkan saya Tuhan. Mungkin dosa terbesar saya adalah saya tidak mengakuimu. Namun setelah itu Pak Pendeta, saya mengakui Tuhan Yesus. Saya belajar Alkitab yang ditaruh suami saya di meja, saya baca. Saya baca semampu saya, walaupun saya nggak mudeng pada saat itu, saya baca aja. Terus
saya melihat pada saat itu semua pintu terbuka, meruncing ke arah Tuhan Yesus. Ada berita ada pemberitahuan di gereja kalau dibuka sekolah Alkitab perempuan yang pertama oleh HKBP Jakarta, Distrik Jakarta. Saya langsung bilang sama suami saya di sebelah, saya mau sekolah ini, saya bilang begitu. Dan itu saya senang sekali. Suami saya walaupun nggak tahu pergumulan saya, kenapa beliau langsung mengizinkan? Silahkan, katanya begitu. Padahal sebelum-sebelumnya, kalau saya mau bergerak aja ke arah sana, suami saya selalu bilang, kamu harus ikhlas dulu ya, katanya gitu. Hatimu harus ikhlas dulu kepada Kristus sama Tuhan Yesus, katanya gitu. Jangan kau main-main. Sekali kau ikut saya ke gereja, kau nggak boleh main-main, terus kau belang kambingan, nggak mau ke gereja lagi. Tapi saya tunjukkan kepada dia, Pak Pendeta, saya terus yang disiplin sampai dengan sekarang. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Kalaupun dia tidur di gereja, saya senggol. Jangan tidur, dengerin. Gitu. Biasa kan kalau kepagian itu ngantuk di gereja. Tapi kalau saya enggak, dengerin. Malah saya yang bawa. Nah, saya sampai di mana tadi ya? Saya sudah semuanya sudah saya lakukan. Oh, akhirnya saya ikut sekolah Alkitab perempuan yang pertama kali. Itu saya malah minta izin kan, harus dapat tanda tangan oleh pendeta resort, harus dibawa ke sekolahan. Saya pada saat itu pendeta saya Sianturi, Pak Sianturi, Haposan Sianturi. Saya minta izin sama Pak Pendeta, saya mohon ini, tolong diizinkan saya minta tanda tangan Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang begini kepada saya, Bu, katanya, di sana itu sekolah Alkitab ini, bahasa pengantarnya bahasa Batak loh Bu, Ibu kan nggak ngerti. Wah, saya kayak digempor, tapi saya tenang-tenang aja. Apa-apa Pak, saya maju aja, dia bilang begitu. Ternyata Pak Pendeta, dalam perjalanannya saya bersekolah di sekolah Alkitab itu luar biasa. Itu yang membawa saya mengerti, memahami Alkitab dengan baik. Dosen-dosennya mengajarkannya dengan baik. Memang bahasa yang disampaikan bahasa Batak dan bahasa Indonesia, tapi lebih banyak bahasa Indonesia. Dan mereka semua menghargai saya yang tidak mengerti bahasa Batak. Walaupun saya kadang-kadang jadi lelucon di kelas, tidak masalah. Yang penting saya mau cari itu makna ilmu mengenai Tuhan Yesus. Sampai sekarang, dan di tahun pertama saya sekolah di sana, puji Tuhan saya mendapat peringkat terbaik pada saat itu juga berkat Pendeta Kotler pada saat itu yang memperkenalkan saya sehingga saya dapat bersaksi, dipanggil oleh Pak Preses, Pak Pendeta Midian Sirait. Saya dipanggil ke depan dan saya cerita dengan piawai semua kesaksian saya. Saya berasal dari Muslim, saya beralih, saya murtad dari Muslim, saya masuk Kristen. Itu karena saya ditegur oleh Tuhan Yesus, saya mimpi ketemu beliau, 180 derajat saya berubah. Dan saya tunjukkan kalau dulu saya adalah Muslim yang taat, sekarang pun saya adalah Kristiani yang taat. Haleluya. Sampai dengan sekarang. Tahun 2000, saya sekolah Alkitab sampai 2019, saya tamat dari sana 3 tahun, dan kemudian saya lanjutkan lagi sekolah. Saya juga minta izin dengan suami, dan suami saya senang sekali. Saya ambil lagi sekolah teologi di STT Periago saat ini. Tahun depan diharapkan sudah selesai. Saya bersyukur sekali, pendeta, semua meruncing ke arah Tuhan. Boleh orang mengatakan apa saja mengenai saya, karena saya murtad. Tapi semua saya jalani, dan tidak satu pun ada yang terjadi pada diri saya, karena saya yakin saya berjalan di jalan Tuhan. Saya hidup bersama Tuhan, maka saya dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Untuk itu, sekian dulu cerita dari saya. Mungkin masih banyak lagi yang belum saya bisa sampaikan, tapi biar Pak Pendeta tanya dulu ke saya, nanti saya jawab.
Oke, baik Bu. Ya, luar biasa ya. Jadi setiap orang yang mencari kebenaran pasti akan ketemu dengan kebenaran. Karena dia Tuhan yang Amin. hidup, dia Tuhan yang nyata, dia Tuhan yang real. Jadi dia mengerti semua yang ada di dalam pikiran manusia. Ya, dia bukan Tuhan yang dihalusinasikan. Dia Iya, bukan Tuhan ilusi. Dia bukan Tuhan yang didongengkan, tapi dia benar-benar Tuhan yang benar, Tuhan yang asli. Jika setiap manusia mau mempertanyakan, mau mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, saya yakin 100% Anda akan ketemu dengan Tuhan. Tapi kalau Anda terus hidup, manusia terus hidup dengan membenarkan dirinya, merasa dirinya sudah benar dan tidak perlu Tuhan, tidak perlu juru selamat, nah orang-orang seperti itu tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena merasa pandai, merasa pintar, terputus-putus. iya, merasa mengerti tentang kebaikan. Nah, inilah orang-orang yang tidak akan ketemu dengan Tuhan. Ibu In bisa dengar suara saya? Bisa dengar Ibu suara saya? Ibu In? Halo? Ibu In? Ya. Bu In bisa dengar suara saya? Halo? Ya, ini kelihatan lagi ada gangguan sih. Sabar ya karena apa? Kelihatan sinyal di tempatnya Ibu In agak kurang mendukung. Ya, kita lagi upayakan supaya beliau bisa masuk kembali ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana fanatiknya seorang Ibu Iin yang walaupun dia sudah dibaptis, tetap dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia masih terus mencari, dia masih terus mempertanyakan, benarkah Yesus itu Tuhan? Ya, bahkan tadi beliau sudah menyaksikan bahwa ada seringkali dia suka mengenyek suaminya, artinya suka merendahkan apa yang disampaikan oleh suami dari Ibu Iin, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia seringkali di dalam hati, dia mengatakan, masa cuma nabi disebut Tuhan? Ya, masa manusia kok bisa disebut Tuhan? Dan di dalam pencariannya, satu ketika Tuhan tahu ya isi hati. Kalau dia Tuhan, dia pasti tahu isi hatimu. Dia bukan Tuhan yang dituhankan oleh manusia, tapi memang dia Tuhan dari sononya, dari sananya, dari sejak awal memang dia adalah Tuhan. Dia yang menciptakan semua manusia. Jadi setiap sel-sel di dalam tubuh manusia, Tuhan tahu betul. Setiap pergerakan di dalam jiwa manusia itu Tuhan tahu betul. Apa yang digumuli, apa yang diinginkan, apa yang dirindukan oleh manusia, Tuhan tahu betul. Itu sebabnya pada saat beliau bertanya, Ibu In bertanya, benarkah engkau adalah Tuhan? Supaya saya juga bisa mempercayai dan menerima engkau dan bisa menyembahmu. Dan Tuhan buktikan lewat satu penglihatan di dalam mimpi. Dan mimpi itu adalah sesuatu yang sangat real. Kenapa saya katakan sangat real? Kenapa? Karena setelah mimpi itu keyakinannya berubah. Nah, itu terjadi transformasi roh, transformasi jiwa, transformasi kehidupan. Yang bisa mengubahkan jiwa manusia itu siapa? Yang bisa mengubahkan roh manusia itu siapa? Dari tidak percaya bisa menjadi percaya itu siapa? Ini bukan pekerjaan sulap. Ini bukan pekerjaan bujukan oleh manusia. Ini bukan sesuatu hal yang istilahnya karena ada yang berkhotbah kepada Ibu Iin. Tidak. Ini transformasi dan makanya saya katakan mimpi itu sangat real. Itu seperti kayak terjadi di dalam kehidupan yang real, interaksi langsung karena terjadi satu transformasi jiwa, transformasi roh dari tidak percaya menjadi percaya. Sedangkan saya mau ingin katakan kepada kita Ya. bahwa orang ya yang berinteraksi secara langsung kadang-kadang masih tidak percaya ya. Contohnya Ibu Iin sudah sering kali mendengarkan pendeta, tetap dia tidak percaya.
Suaminya juga sudah berbicara bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetap juga dia tidak percaya. Jadi ini secara real berinteraksi antara face to face, mata dengan mata, mulut dengan mulut, secara real dalam kehidupan jasmani, tetap saja dia tidak percaya. Nah, kenapa saya katakan mimpi itu sangat real? Karena setelah dia mimpi itu terjadi perubahan 180 derajat. Artinya dari ketidakpercayaan itu dia benar-benar berubah menjadi percaya. Siapa yang kerjakan itu kalau bukan Tuhan? Ini sesuatu yang sangat real. Oke, ini tidak bisa dibantah, ini kuasa Tuhan. Ya. Nah, sebelum saya lanjut akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Ibu Iin, saya perlu sampaikan karena saya lihat ada chat yang sedikit agak nyeleneh, ya, agak ngawur. Mereka berkata seolah-olah Ibu Iin ini dibayar untuk hadir di sini untuk sebuah cerita settingan atau sebuah istilahnya sebuah alur yang direkayasa, ya. Bu Iin bisa kasih tanggapan, Bu, apakah Ibu saya bayar untuk hadir di sini apa bagaimana ya, Bu? Kalau yang nanya silakan, Muslim, Ibu. saya bilang, demi Allah, saya tidak dibayar apapun sama Pak Pendeta. Ya, kalau Kristen dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak dibayar sesen pun oleh Pak Pendeta. Justru saya yang mengajukan diri saya sendiri. Tolong Pak Pendeta, saya pun punya kesaksian Pak Pendeta. Saya ingin juga banyak orang-orang diselamatkan Tuhan seperti saya. Iya. Demikian, amin, Pak. Amin. Makanya saya bilang tadi, kesaksian Ibu Iin mimpi, tapi itu real. Itu lebih nyata daripada interaksi antara manusia dengan manusia. Karena interaksi antara manusia dengan manusia, Ibu Iin tidak bisa berubah. Keyakinannya tetap saja masih mempercayai agamanya yang dulu. Dia masih melakukan kegiatan-kegiatan agamawi yang dulu. Tapi begitu terjadi mimpi, ini jauh lebih real karena pengaruhnya begitu kuat. Sehingga dari tidak percaya dia menjadi begitu yakin bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan. Dan ini sangat luar biasa, ya. Kami semua sangat diberkati dan penonton semua banyak sekali yang diberkati, kecuali yang terus membenarkan dirinya, mencari pembenaran. Ya, oke, saya sedikit mau dialog dulu sama Ibu, mau bertanya dulu. Ya, sebelum kita masuk interaksi dengan teman-teman yang sudah ada bersama dengan kita, yang sudah ribuan bersama dengan kita pada malam hari ini, Ibu. Ya, puji Tuhan ya, kesaksian Ibu bisa menjadi berkat. Apa yang Roh Kudus lakukan di dalam Ibu tidak sia-sia, dan pada malam hari ini bisa didengarkan ribuan orang, ya. Bu Iin, saya mau tanya dulu, setelah Ibu mulai percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, yang menciptakan Ibu, reaksi keluarga bagaimana, Bu? Ibu bisa ceritakan kepada kami, Bu. Ya, silakan. Ceritanya panjang, Pak Pendeta. Memang tidak segampang kita untuk beralih, apalagi ini masalah keyakinan. Wah, keluarga saya, kalau di Islam itu mengatakan, seseorang kalau sudah murtad atau murtadin dianggap sudah mati. Jadi saya terima itu, dan benar, keluarga saya semua menjauhi saya. Yang dulunya baik, selalu nelpon saya untuk bertanya kabar, dan ini semua nggak ada lagi. Kecuali saudara-saudara kandung saya sendiri. Jadi banyak sekali yang tidak suka dengan saya, termasuk juga tetangga-tetangga saya. Mereka pada bilang, itu Bu Haji murtad. Ada Bu Haji murtad itu, Bu Iin tuh murtad. Begitu. Jadi saya dianggapnya, pertama, dia bilang, kalau murtad itu akan memasukkan orang tua ke dalam neraka. Yang kedua, sudah dianggap mati. Yang ketiga, ada yang bilang usahanya sebentar lagi kita lihat aja. Sebentar lagi juga dia akan jatuh dan sakit segala macam. Tapi Pak Pendeta, karena saya hidup bersama Tuhan, saya selalu ingin, malah saya merindukan terus untuk dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, rezeki dibuka lebar. Haleluya.
semua Pak Pendeta, tetangga-tetangga yang tadinya anti banget dengan saya, kalau ngelihat saya seperti ngelihat hantu, buru-buru masuk ke dalam rumah. Saya kadang-kadang sakit hati, tapi saya bilang, Tuhan maafkan saya Tuhan, kalau saya menyakiti perasaannya. Malah saya doakan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doakan kebaikan atas musuh-musuhmu yang tidak suka dengan kamu. Saya doakan Tuhan berkati dia, Tuhan, keluarganya Tuhan. Jadi saya lewat di depan rumah siapa saja, saya tetap menyapa semua orang yang saya lihat. Kecuali mereka yang tidak mau disapa, mereka buru-buru masuk, tidak masalah. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, sekarang semuanya baik kepada saya. Kalau Natalan itu yang datang ke rumah banyak sekali. Saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau semua itu doa kita didengar oleh Tuhan. Amen. Asalkan kita punya hati yang baik, kasih seperti Kristus, luar biasa, tidak ada hukum yang tertinggi, yang terhebat daripada hukum Tuhan, yaitu kasih. Amin. Amin. Kita hanya punya itu, Pak Pendeta. Semua baik. Keluarga juga begitu. Saya sekarang tetap menyalurkan berkat, kalaupun ada saya berkat, saya bagi kepada keluarga saya, karena keluarga saya juga bukanlah keluarga yang berada, mereka juga butuh bantuan, sedikit banyak, kita tetap jadi saluran berkat. Kalaupun juga pulang ke kampung, diminta berdoa, saya dan suami saya, bahkan lebih sering suami saya membawa doa dalam doa Kristen, mereka mendengarkan dengan penuh hikmat, bahkan sambil menangis. Demikian Pak Pendeta. Ya, haleluya. Ya, itulah satu bukti bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam hidup seorang manusia. Ya, kenapa? Karena kasihnya berubah. Dia semakin mengasihi orang-orang lain sesamanya, sehingga kita perhatikan tadi, sekalipun dibenci, sekalipun dienyek, sekalipun mungkin diolok-olok, sekalipun mungkin difitnah atau tidak disukai, karena kasih, karena Tuhan yang benar itu hadir di dalam hidup daripada Ibu Iin, makanya dia bereaksinya dengan kasih. Dia malah berdoa kepada orang-orang tersebut supaya Tuhan mengampuni dan bisa memberikan kebaikan kepada mereka. Itu satu bukti bahwa sifat-sifat Tuhan, karakteristik Tuhan, hakikat dari Tuhan itu benar-benar masuk di dalam hidup manusia, ya. Ini bukan Tuhan yang dihalusinasikan, diilusikan, atau Tuhan yang sekedar didongengkan. Ini Tuhan yang hidup. Terjadi perubahan yang luar biasa di dalam hidup Ibu Iin. Kasihnya makin berlimpah-limpah. Dia mengasihi sesama, bahkan kerinduannya, dia terus ingin berbuat baik kepada banyak orang. Ya, ini luar biasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat nyata. Oke, Bu Iin, mungkin Ibu bisa cerita lebih lanjut sebelum kita berinteraksi dengan teman-teman. Kira-kira selama ini mujizat apa yang terjadi di dalam hidup Ibu yang semakin menguatkan Ibu bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Silakan Ibu. Ya, saya dikuatkan dari Alkitab, dari Yohanes, biasa Yohanes yang terkenal itu ada Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan bahwasannya kalau tidak melalui Tuhan Yesus, kita tidak bisa sampai ke Allah Bapa. Artinya kita tidak akan bisa sampai ke surga kalau tidak melewati Tuhan Yesus. Amen. Jadi kalau kita sudah tahu jalan kebenaran dan hidup, ya untuk apa lagi kita berpikir setengah-setengah atau berpikir macam-macam. Fokuskan aja diri kita kepada keselamatan ini. Iya. Iya, puji Tuhan. Ibu Iin bisa dengar saya? Bisa, Pak Pendeta. Iya, baik Bu. Ya, luar biasa ya. Jadi bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dari seorang latar belakang yang begitu kental dengan nuansa keagamaan, dengan latar belakang yang sangat agamais, ya, itu bisa berubah dan bisa berjumpa dengan Tuhan karena
mau mencari kebenaran, mau buka hati. Jadi sekali lagi teman-teman, ya, saya mengasihi siapapun Anda yang menonton acara ini. Ya, saya mengasihi. Mungkin Anda ada yang berkata, tapi kami sangat membenci Anda, kami tidak suka. Tidak masalah kok, ya. Karena dalam acara ini bukan tentang pribadi saya, tapi pribadi Tuhan yang luar biasa, yang hebat itu, yang mengasihi setiap manusia. Itulah yang kami ingin hadirkan di sini. Itulah yang tujuan kami, supaya Tuhan yang maha baik itu, yang tidak dikenal oleh sebagian manusia, itulah yang kami ini impartasikan bagi Anda semua. Kami mengasihi Anda semua, supaya kita semua sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, sama-sama bisa mengalami Tuhan, bisa mengalami karya Tuhan, bisa mengalami sentuhan Tuhan. Ya, buka hatimu teman-teman, jangan mengeraskan hati, jangan terus hidup membentengi diri dengan merasa sudah benar, tidak perlu juru selamat. Karena saya ingin katakan kepada kita, tanpa juru selamat kita pasti binasa. Karena dari kecil kita manusia sudah hidup di dalam dosa. Dari masih kecil kita sudah jago berbohong, kita sudah pandai berbohong. Nah, bagaimana dengan kehidupan yang seperti itu bisa layak di mata Tuhan? Bagaimana kita manusia yang begitu banyak dosa, dari kecil kita sudah terlatih bahkan menjadi ahli, menjadi guru dengan sendirinya. Karena berbohong itu tidak pernah ada gurunya. Tapi diri manusia sendiri sudah menjadi guru, dan memutarbalikkan segala sesuatu itu sudah begitu pintar. Itu menunjukkan bahwa tabiat manusia tabiat yang sangat jahat. Mana mungkin bisa selamat, saudaraku? Tidak akan mungkin. Itu impossible, mustahil kalau kita bisa selamat. Kecuali kita datang kepada juru selamat, karena hanya Dia yang suci, Dia yang kudus. Dialah yang bisa menyelamatkan setiap manusia. Nah, biarkan Tuhan Yesus bukalah hatimu. Kalau Anda mungkin masih ragu-ragu, berdoalah, carilah kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kalau Engkau benar-benar Tuhan, tunjukkan kepada saya. Pada saat engkau dengan hati seperti itu, maka saya yakin sekali Tuhan akan menghampiri hidupmu. Apa yang terjadi dengan Ibu Iin ini juga akan terjadi dengan kehidupan kita semua. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita sudah tiba di penghujung acara. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya yang sudah setia, yang terus mendukung, yang sudah hadir bersama-sama di dalam channel ini. Dan doa kami Anda terus diberkati Tuhan dan mengalami kemurahan Tuhan. Dan kami informasikan bahwa untuk yang menanyakan nomor rekening, ya silakan di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan nomor rekening untuk pelayanan ini. Silakan Anda yang ingin memberkati, memberikan persembahan, sudah ada tertulis di situ. Ya, di bawah layar deskripsi Anda tinggal menemukan di situ, dan silakan Anda memberikan persembahan kasih. Oke, yang terakhir Ibu In akan menyampaikan closing statement buat kita, dan sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Iin atas waktu dan kerelaan hatinya yang sudah mau menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Doa kami, Tuhan Yesus terus memberkati Ibu, dan Ibu akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Silakan Bu, sampaikan closing statement buat teman-teman yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Amin. Closing statement dari saya, marilah sama-sama kita buka Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28 kita tampilkan ya Bu. Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Oke. Sudah ada di layar Bu? Baik, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita sama-sama memaknai ayat ini, kemudian jadikan kita sebagai yang terpanggil dan masuk dalam rencana Allah. Kalau kita sudah masuk dalam rencana Allah, maka semuanya akan beres dibuat Allah. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih. Terima kasih juga buat channel Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Semoga channel ini terus diberkati, solid dalam tim yang bekerja, juga Ibu Caroline yang baik.
Terima kasih Pak Yusuf sudah menghadirkan Terima kasih. saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, buat semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.